malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW tentang 3 hal orang yang paling merugi di dunia. Salah satunya adalah Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi ke podcast Majelis Baku Jaga yang ketiga, 16%. Teman-teman, kali ini saya kedatangan seorang dai, bisa juga seorang guru, bisa disebut juga seorang ustadz. Beliau bernama Ustadz Ahmad Lutfi. Bagaimana Ustadz Ahmad Lutfi kabarnya? alhamdulillah baik. Baik Ustadz Ahmad Lutfi, kita tidak akan membuang-buang waktu lagi Ustadz Ahmad Lutfi. Uh, Beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu istimewa nih Ustadz, yakni Ramadan. Ya. Tapi sebelum kita mengulik itu, teman-teman dari para followers, para viewers, pasti ingin mengenal lebih dalam Ustadz Ahmad Lutfi. Uh, Ustadz Ahmad Lutfi bisa diperkenalkan dirinya itu secara singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Baku Jaga, para pemirsa seluruhnya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Secara singkat biografi saya lahir di Jakarta 29 Desember 1985. Pendidikan saya dari SD dan SMP di Jakarta. Setelah itu menempuh pendidikan SMA dengan masuk pesantren Pondok Modern Gontor Darussalam di Ponorogo. Dari kelas 1 sampai lulus, alhamdulillah di Gontor 1 di Ponorogo. Setelah itu masa pengabdian melanjutkan kuliah di Al Azhar Kairo kurang lebih 4 sampai 4 tahun setengah. Setelah itu melanjutkan studi S2 di Tunisia di Universitas Az-Zaituna, universitas tertua, salah satu universitas tertua di dunia. Setelah itu lulus tahun 2016. Ya, sebelum aktif di dunia pendidikan dan dakwah, saya setelah pulang dari kuliah lebih banyak aktif di dunia travel. Ya, mungkin itu saja karena waktu yang cukup singkat. Nanti mungkin di lain kesempatan untuk lebih mengenal lebih jauh. Untuk sementara sampai di sini, nanti kita lanjutkan untuk tanya jawab tentang masalah Ramadan. Baik Ustadz, berarti kita sama-sama santri ya Ustadz? Iya. Alhamdulillah. Meskipun saya Alhamdulillah. pesantren kilat plus 3 tahun nyantri, memang pernah dalam waktu 3 tahun itu. Saya juga pernah nyantri. Gitu. Begini Ustadz, kita langsung saja ke topik. Tamu yang istimewa ini, yakni Ramadan ini, bagaimana pendapat Ustadz? Keistimewaannya itu apa-apa saja gitu Ustadz? Ya. Kalau kita melihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan diampuni dosa-dosa kecilnya setahun yang lalu. Berarti di sini ada 3 poin penting. Puasa itu apa? Yang pertama adalah merealisasikan iman kita kepada Allah dalam bentuk ibadah. Dan di sini adalah ibadah puasa. Karena puasa merupakan salah satu dari rukun Islam, dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya yaitu puasa bulan suci Ramadan. Jadi yang pertama, hakikat dari puasa Ramadan adalah merealisasikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perbuatan nyata. Perbuatan nyata di sini ibadah. Dan ibadah di sini adalah puasa bulan suci Ramadan. Nah, ini yang pertama.
tentang keimanan kita kepada Allah, lalu kita realisasikan iman kita dalam bentuk perbuatan nyata, dalam bentuk ibadah yang di sini khususnya adalah puasa Ramadan. Yang kedua, tentu dalam melakukan ibadah kita sebagai seorang hamba mengharapkan ibadah kita diterima dan diberi ganjaran. Nah, yang kedua, poin penting dari ibadah adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya, atau mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk ridho dari Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan kita pahala atau ganjaran atas ibadah yang kita lakukan. Nah, ini poin kedua. Hakikat dari puasa Ramadan adalah kita mendapatkan pahala, mendapatkan ridho dari Allah, menjalankan perintahnya. Nah, dan yang hakikat yang ketiga dari puasa Ramadan yaitu hasil dari dua poin pertama, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita harapkan sebagai manusia biasa, kita tentu tidak pernah luput dari namanya kesalahan dan dosa. Nah, jadi walaupun kita sudah menghindarkan diri kita dari segala macam bentuk maksiat, tapi ada dosa-dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari atau tanpa disengaja. Dan itu salah satu cara untuk menggugurkan dosa kita yaitu dengan ibadah. Ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah merealisasikan dua poin pertama dari puasa Ramadan, maka kita akan mendapat nilai atau hasil dari dua poin pertama itu, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Kenapa? Karena ketika malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW tentang 3 hal orang yang paling merugi di dunia, dan langsung diaminkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah orang yang bertemu bulan suci Ramadan, lalu keluar dari bulan suci Ramadan tapi tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya puasanya tidak diterima, tidak diridhoi oleh Allah, tidak mendapat ganjaran pahala. Yang didapat hanya lapar dan haus. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, khususnya puasa bulan suci Ramadan, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Nah, mereka tidak mendapatkan apa-apa karena hanya menahan lapar dan haus saja, sehingga yang didapatkan hanya rasa lapar dan haus. Nah, jadi inti dari puasa sebenarnya bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari hal-hal bukan hanya yang membatalkan puasa, tapi juga yang dapat menghilangkan pahala puasa. Nah, kalau menurut Habib Zain bin Smith, itu ada 3 hal yang mengakibatkan puasa kita tidak mendapatkan pahala apa-apa, atau hanya mendapatkan lapar dan haus. Yang pertama adalah mengerjakan hal-hal yang dilarang, tapi tidak membatalkan puasa, hanya menghilangkan atau menggugurkan pahala puasa. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tapi para ulama hadis mengatakan ini bukan hadis. Tapi tidak diketahui sumber utamanya, mungkin dari salah seorang sahabat. Itu ada 5 perkara yang dapat membatalkan atau menghilangkan pahala puasa Ramadan. Yang pertama adalah ghibah, menggunjing orang. Nah, ini yang sering kita lakukan tanpa sengaja. Ketika kita ngobrol, tiba-tiba kita membicarakan orang lain, dan itu suatu kebenaran. Kalau suatu kebohongan, maka itu fitnah. Dan ini yang kita bicarakan adalah suatu kebenaran. Gibah, no, ya. Yang kedua adalah namimah. Nah, namimah ini nanti akan berkaitan dengan masalah perdamaian yang akan kita bahas. Oh iya. Nah, namimah ini adalah mengadu domba. Nah, sehingga menjadikan orang lain bermusuhan. Nah, buzzer, tonton. Silakan. Yang ketiga adalah kebohongan, al-kadzib. Yang keempat, melihat dengan syahwat. Para pemimpin, jangan bohong. Ya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sumpah palsu. Nah, ini nanti sebentar lagi kan pemimpin-pemimpin kita akan disumpah ya, para wakil rakyat. Apa Ustaz? Tadi Ustaz yang nomor 4 apa? Melihat dengan syahwat orang-orang yang tidak boleh kita lihat dengan syahwat ketika berpuasa. Paham? Jomblo? Paham? Ya.
Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang dapat menggugurkan pahala puasa adalah sifat riya. Jika ada sifat riya di dalam diri kita, dalam setiap ibadah kita, termasuk puasa Ramadan, apabila kita ingin dipuji, ibadah kita ingin dinilai orang lain, nah ini menggugurkan pahala puasa. Dan yang ketiga adalah berbuka dengan yang haram. Makanya hati-hati, kita sudah puasa, kita sudah menahan lapar dan haus, kita sudah menjaga dari perbuatan yang dapat membatalkan puasa atau bahkan menggugurkan pahala puasa. Namun kita ketika berbuka puasa kita tidak hati-hati. Kita makan makanan yang haram, baik itu zatnya memang diharamkan seperti makanan-makanan yang tidak boleh kita makan, nah, seperti daging babi atau alkohol dan lain sebagainya, atau sumber rezekinya yang tidak halal. Nah ini hati-hati karena buka puasa dengan hal yang tidak halal atau yang tidak baik, ini kalau menurut Habib Zain bin Smith, ini menggugurkan pahala puasa. Tapi Ustaz, kalau secara fikih, apakah berbuka dengan yang haram itu menjadikan puasanya batal atau cuma pahalanya? Tidak, puasa tidak batal karena sudah berbuka puasa. Oh iya. Ya kan? Dan orang itu tidak perlu mengkodok, hanya saja pahala puasanya gugur. Jadi hilang pahala puasanya. Nah, itu kalau menurut Habib Zain bin Smith. Nah, jadi inti dari tiga hal, inti dari puasa itu tiga hal yang tadi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah merealisasikan keimanan kita kepada Allah dalam bentuk perbuatan nyata, yaitu ibadah, salah satunya puasa Ramadan. Yang kedua, mengharapkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap ibadah yang kita kerjakan tentu mengharapkan pahala dan ridho dari Allah. Dan yang ketiga, buah dari dua poin yang pertama ini yaitu menggugurkan dosa-dosa kita, khususnya dosa-dosa kecil. Nah, ini juga dalam hadis Muslim disebutkan Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Malam tubsyal kabair, dengan syarat kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Nah itu. Berarti untuk dosa besar ada cara sendiri ya untuk mengkafaroti. Ya, kalau untuk dosa besar itu benar-benar harus tobat nasuha untuk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Ya, semoga Ramadan kita ke depan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai insan yang tambah bertakwa gitu. Baik Ustaz, setelah kita tahu Ramadan itu istimewanya kayak begitu nih. Kita lihat negara kita nih, kemarin kan habis momen coblosan, momen pemilu, acara 5 tahunan sekali ya, ini pemilu 2024. Ini masih terpisah antara 24%, antara 60% sama 16%. Maksudnya antara 01, 02, 03 nih. Apakah ada fadilah Ramadan untuk menjadi momen persatuan itu? Memang ada sisi positifnya ketika Pilpres ini berlangsung satu putaran. Andai ketika kemarin quick count ternyata hasilnya itu tidak ada yang mencapai angka 50% per satu, ini kemungkinan masih panas. Suasananya lebih panas dari sekarang. Karena ketika hasil quick count satu pasangan sudah mencapai hampir 60%, ini sedikit reda. Yang panas apa? Elit. Yang bawah ini udah nggak terlalu panas. Yang panas elit. Nah, ribut akan kecurangan, tapi kan sudah biasa. Yang namanya permainan itu selalu ada yang curang dan bahkan semuanya curang. Kalau menurut Profesor Jimli Asidki, itu memang kecurangan itu secara masif, semuanya bermain, dan justru sebenarnya yang paling curang itu bukan Pilpres, tapi Pileg. Iya, betul. Nah, jadi kalau yang pantas untuk diusut itu sebenarnya Pileg. Dan yang masif itu sebenarnya kecurangan Pileg. Nah, tapi kalau untuk sampai ke struktur dan sistematis, kalau untuk level Pilpres itu kalau menurut Profesor Jimli Asidki itu kemungkinan kecil tidak. Nah, gitu. Tapi kalau masif iya, karena semua curang. Semua curang. Semua calon, semua kandidat itu curang. Dan bukan hanya 01, 02, 03, semua calon caleg pun juga.
Ya kita tahulah, bukan hanya serangan fajar, serangan seminggu sebelumnya juga udah ada serangan seperti itu. Jadi bukan hanya ramai serangan yang ada di Israel dan Palestina, tapi di pemilu juga ada serangan-serangan seperti itu. Nah, insya Allah momen Ramadan itu pasti lebih mengademkan lagi. Nah, karena Ramadan ini adalah bulan terbaik ya, dalam satu tahun. Sayang sekali kalau satu tahun sekali yang datangnya hanya setahun sekali ini kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya, ini kita akan menjadi salah satu orang yang dianggap paling merugi. Kalau menurut Jibril alaihissalam, menurut menurut Jibril itu eh, tiga orang atau tiga golongan yang paling merugi di antara orang-orang yang merugi. Itu yang pertama adalah yang disebutkan nama Nabi Muhammad di hadapannya, dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah orang yang masih memiliki orang tua, bahkan sampai orang tuanya berusia sepuh, namun tidak dapat membuatnya masuk ke surga. Artinya tidak mampu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, lalu berpisah dengan bulan suci Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merugi sekali. Karena apa? Karena mudahnya ampunan dari Allah di bulan suci Ramadan. Itulah keistimewaan atau kemuliaan terbesar dari bulan suci Ramadan. Di antaranya salah satunya yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak mendapat ampunan dari Allah ini orang yang sangat merugi. Nah, berarti bukan hanya ampunan atau maaf dari Allah saja, tapi maaf dari sesama. Nah, itu artinya ampunan atau maaf dari sesama itu juga penting, gitu. Jadi karena yang namanya kehidupan itu kan bukan hanya hablum minallah ya, bukan hanya hubungan terhadap seorang hamba ya, seorang manusia terhadap Tuhannya, tapi juga antara hamba dengan hamba, antara manusia dengan manusia, hablum minan nas ya. Hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi kita bukan hanya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus mendapat maaf dari sesama manusia sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Artinya yang sebelumnya kita bermusuhan karena berbeda pilihan, ini momen terbaik untuk berdamai, untuk saling memaafkan. Nah, jangankan bulan suci Ramadan, 4 bulan haram saja itu kita dilarang bermusuh-musuhan, berperang, bertumpah darah. Apalagi bulan suci Ramadan. Dan salah satu contohnya aja bulan Rajab. Itu kan salah satu dari 4 bulan haram, dikenal atau salah satu julukannya, salah satu gelarnya adalah Al-Asam, bulan yang bisu, sunyi. Artinya apa? Tidak ada kebisingan perang. Nah, gitu. Kemarin kita sudah membuat bulan Rajab, bulan Sya'ban itu bising Rame dengan ya. pilpres, ya Rame kan? sekali ya, tambah Ya, bising. jangan sampai bulan Ramadan ini yang lebih baik daripada 4 bulan haram itu kita buat bising lagi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pilpres ini sudah berlalu dan menurut quick count sudah ada pemenangnya. Walaupun real count belum selesai ya, tapi dalam sejarah ini nggak pernah terjadi perbedaan yang signifikan antara real count dengan quick count. Jadi sudahi sajalah yang namanya permusuhan. Oh, mereka juga nanti yang di elit-elit ini juga akan bergabung, akan bersatu lagi. Ya, kalau kata Gus Baha, nggak usahlah mengadukan pelanggaran ke MK, hanya mencapaikan diri saja, cukup dengan jadikan menteri ya. Ya, dengan menteri. Itu saja, sudah cukup, selesai perkara, Iya, ya iya, kan? iya. Nah. Oke, baik. Ustaz Afan, ini bukan hiasan, silakan diminum. Oh ya, terima kasih. Baik pemirsa, kami sekarang berada di Cafe Ropopang. Letaknya di Jalan Masuk Pasar Yotefa. Di sini untuk kaum muda, kaum milenial, Gen Z, dari harga, dari suasana cukup untuk membuat kita merasakan kepuasan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi kita sudah mengulik tentang keistimewaan Ramadan, terus Ramadan sebagai momentum persatuan bangsa.
Sekarang nih lagi viral nih Ustaz. Yang nomor 3. Lagi viral ketika kita berbeda pendapat, ya, kita berbeda pendapat, terus ada pendapat sebelah ya, seorang tokoh yang memiliki paham sebelah sedang melakukan syiar atau apapun lah itu, tiba-tiba dibubarkan secara represif oleh sebelah ini. Nah, yang sebelah satunya nih. Nah, tolong jelaskan pada kami Ustaz, kami yang fakir ilmu ini, bagaimana cara menjadikan Ramadan itu sebagai momentum kita untuk lebih toleran, kita lebih soft dalam dakwah kita, begitu. Silakan. Iya. Iya, toleransi itu bukan hanya diucapkan saja ya, tapi dalam prakteknya ini memang sangat sulit sekali. Karena memang berkaitan dengan ego, gitu ya, emosi. Nah, bulan Ramadan ini juga menjadikan momentum di mana kita itu harus memendam emosi sedalam-dalamnya, begitu juga memendam ego sedalam-dalamnya. Paham radikal memang itu dilarang dan itu sangat berbahaya, ya, termasuk ajaran-ajaran radikal. Tapi kalau memang terbukti seorang dai ini memiliki pemahaman yang radikal, memiliki ajaran yang radikal, yang menyimpang terlalu keras gitu, terlalu jauh, ini harusnya sudah ranah aparat, bukan ranah ormas, ya. Jadi tidak pantas juga seorang ormas yang mengaku muslim gitu ya, mengaku Islam lalu membubarkan sebuah pengajian yang belum tentu pengajian itu berisi tentang hal-hal yang menyimpang, ya. Andai kalau memang terbukti menyimpang, itu juga bukan ranah ormas, ya, ranah aparat, dan itu tinggal diadukan saja, diproses secara hukum. Andai memang dia memiliki paham radikal, memiliki paham yang terlalu keras akan suatu pemahaman gitu ya. Misalnya dalam pemahaman jihad, memiliki pemahaman yang sedikit menyimpang gitu. Kalau memang menjadi ancaman bagi NKRI, keutuhan persatuan kita gitu kan, atau bahkan terindikasi terorisme, bahaya bagi negara kita, ya diproses hukum. Kan ada Densus 88 dan lain sebagainya. Kita memiliki banyak aparat, ya, ada polisi, ada TNI, ada BIN dan lain sebagainya, Intel ya kan. Jangan kita mengambil ranah pekerjaan orang lain gitu. Kalau memang mau mengamankan, silahkan mengamankan saja. Kalau memang ternyata nanti dalam isi pengajiannya terdapat hal-hal yang di luar batas, nah itu baru dihentikan. Artinya jangan sampai hanya berdasarkan asumsi atau berdasarkan uh, dugaan, nah ini sudah mencegah orang lain untuk berdakwah seperti itu. Sedangkan di zaman sekarang ini kita sulit mendapatkan seorang guru yang kompeten, gitu kan? Seorang dai yang sangat bagus, sangat kompeten gitu. Sehingga ketika ada dai yang ingin menjalankan kewajibannya dalam berdakwah, itu harusnya tidak dihalangi, ya kan? Dan masalah toleransi ini bukan hanya yang berbeda keyakinan, tapi yang justru yang paling banyak bermasalah adalah yang satu keyakinan tapi berbeda pemahaman. Nah, kita ini sudah capek lah berdebat, ya. Tiap tahun aja bahkan awal puasa selalu berdebat, awal Idul Fitri selalu berdebat. Ketika tarawih yang 20 rakaat dengan 8 rakaat berdebat lagi. Padahal ini bukan hal yang apa yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Gitu. Yang justru yang harus kita perdebatkan ini, yang harus kita permasalahkan ini, puasa kita udah baik atau belum? Sholat kita udah baik atau belum? Sudah benar atau belum? Daripada kita fokus menilai dakwah orang lain, menilai ajaran orang lain, mending fokus di awal. Yang pertama yang paling harus kita perhatikan adalah ibadah kita. Sholat kita udah baik atau belum? Tata caranya sudah benar atau belum? Kalaupun sudah benar, kita mengikuti mazhab yang mana?
seperti itu. Jangan sampai kita tidak dilarang, kita mengikuti mazhab yang mana tidak dilarang. Asal selama mazhab itu yang diakui secara global. Misalnya 4 mazhab yang diakui. Kita boleh memilih salah satu ibadah selama tidak untuk mempermainkan ya atau mencari kemudahan, hanya memudah-mudahkan diri saja gitu. Selama memang kita membutuhkan, silahkan pakai mazhab yang lain, tidak jadi masalah. Namun yang dilarang adalah menggabungkan 2 mazhab atau lebih dalam satu ibadah. Nah, ini yang repot. Misalnya contoh, selama ini yang kita diajarkan adalah niat sholat, contohnya sholat saja. Niat sholat itu sebelum takbiratul ihram. Iya, iya, iya. Nah, sedangkan kalau niat sebelum takbiratul ihram itu ternyata adalah mazhab Hambali. Kalau dalam kitab Dalilut Thalib Linailil Mathalib, itu kitab fikih mazhab Hambali, itu niat itu dia masuknya bukan rukun, tapi syarat sholat. Dan dilakukan sesaat sebelum sholat, qoblas sholat atau kubailas sholat, ya, sebelum sholat. Nah, artinya sebelum takbiratul ihram. Tapi di situ juga dikatakan al afdol, nah yang lebih utama adalah qarnun niyah di takbiratul ihram bersamaan dengan takbiratul ihram, dan itu mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i rukun atau wajib hukumnya niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi kalau kita merasa bermazhab Syafi'i subuhnya dengan kunut, maka niatnya itu wajib bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau kita sebelum takbiratul ihram, berarti kita mazhab Hambali, dan mazhab Hambali tidak mensunahkan kunut. Hanya di waktu-waktu tertentu, sama seperti kunut nazilah. Ya, Nah, ada seperti musibah itu. Ya, kalau ada musibah atau misalnya kita mau mendoakan Palestina yang masih dalam keadaan genosida sekarang ini. Nah, itu mazhab Hambali membolehkan kunut, tapi mereka tidak mensunahkan setiap subuh menggunakan kunut. Nah, artinya kalau kita misalnya mau kunut subuh, maka kita bermazhab Syafi'i yang mensunahkan kunut ketika subuh, ya kan? Bahkan kunut masuk dalam sunnah abad dalam mazhab Syafi'i. Artinya kalau ditinggalkan itu makruh hukumnya, tapi tidak membatalkan sholat. Nah, niatnya berarti harus wajib bersamaan dengan takbiratul ihram. Nggak boleh sebelum takbiratul ihram. Boleh, tapi itu hanya untuk membantu. Artinya yang akan kita ucapkan dalam hati ketika takbiratul ihram itu boleh kita ucapkan di sebelumnya. Untuk hanya sekedar membantu saja. Tapi tetap wajib niatnya itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, ini yang sering kita salah. Mazhab Syafi'i itu panjang ya, teman. Nah, takbiratulnya panjang. Itu karena semakin panjang niatnya, maka semakin panjang takbiratul ihramnya. Karena syarat takbiratul ihram tidak boleh terputus. Nah, ini yang harusnya kita fokus. Kita memperbaiki ibadah kita sehingga Allah memperbaiki kualitas hidup kita. Kita memperbaiki kualitas ibadah kita, Allah memperbaiki kualitas hidup kita. Nah, gitu. Jangan kita sibuk hanya perdebatan-perdebatan yang sebenarnya dalam setiap pandangan mazhab itu tidak ada yang salah gitu. Misalnya pemahaman mereka karena mereka mengikuti mazhab A misalnya. Ya benar menurut mazhab A. Sedangkan orang lain yang mengikuti mazhab B, ya benar juga. Yang tarawih 20 rakaat benar, yang 8 rakaat benar, yang pakai kunut benar, yang tidak pakai kunut benar, gitu kan. Yang tidak benar ini kan yang tidak sholat. Ya, betul. Nah, itu. Sepakat. Nah, ini jangan-jangan yang sering mempermasalahkan atau yang mencap orang lain itu radikal, ternyata orang-orang yang nggak sholat. Tapi mengaku muslim. Nah, ini yang repot. Kan gitu. Mereka aja belum sholat, atau sholatnya belum baik dan benar, atau belum menjaga sholatnya dengan baik dan benar, tapi mempeributkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipeributkan. Mungkin itu saya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ini sudah kehabisan waktu kita ini. Cukup asik obrolan kita. Silakan request tema apa lagi sama beliau. Siapa tahu kita dikasih kesempatan lagi untuk bertemu dengan beliau. Insyaallah. Membahas apapun. Insya Allah di Ramadan ini kita akan ada banyak konten yang membahas tentang fikih Ramadan, mungkin ada fikih sholat dan lain-lain. Baik teman-teman semuanya, pemirsa yang budiman,
Kami akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Sama-sama.